pandemi itu memang titik luar biasa, itu kita menutup hampir 40, kemudian kita juga mengistirahatkan teman-teman produksi itu hampir satu shift, karena memang dulu segmennya kita di dekat sekolah. Nah kemudian sekolahnya libur hampir 2 tahun, jadi otomatis menghilangkan pasar kita hilang, dan akhirnya kemudian kita tutup, dan mulai tahun 2024 ini kita mulai progres buka di beberapa rumah sakit target berikutnya. Jadi ini zero defect, jadi di gudang di semua divisi kami itu tidak boleh menerima barang cacat. Jadi sebelumnya harus kita cek dulu seperti apa sesuai expired date-nya, ada halalnya, kemudian secara kemasan tidak rusak gitu, dan kemudian tidak membuat barang cacat. Tidak membuat barang cacat itu sudah masuk gudang, tidak terus langsung ditumpuk, tidak rapi, tidak sesuai urutan tempatnya. Kemudian yang ketiga itu tidak meneruskan barang cacat. Sudah tahu rusak di gudang, mestinya itu di reject dan itu tidak diteruskan ke bagian lain, seperti itu. Itu zero defect. Kemudian yang kedua itu hemat. Kita sesuai kapasitas dan ininya, tidak mudah mubazir, jadi kapasitas 6 ton diisi 2 ton, murah itu nggak seimbang, muri itu di beban berlebih. Kemudian ada semangatnya itu, kalau di Jepang 5S, seri seton, tapi di Indonesia itu ada 5R. Pertama ringkas, itu kita pisah barang-barangnya jadi 2 bagian, yang terpakai dan tidak. Kemudian resik, harus bersih, buang barang yang nggak dipakai, bersihkan semua tempat dari debu-debu. Yang ketiga rapi, kita susun sesuai tempatnya, sesuai kategorinya. Yang keempat itu dirawat, baru diidentifikasi barangnya itu punyanya siapa, untuk apa, ini dipakainya kapan. Nah yang kelimanya rajin itu melakukan hal keempat, ringkas, resik, rapi, rawat itu secara rutin dan disiplin, seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Reza, pemilik dari Ropi, roti dan kopi, yang beralamatkan di Klaten, Jawa Tengah. Pabrik kami berdiri mulai tahun 2020 di Klaten, setelah sebelumnya beralamatkan di Bekasi, kemudian yang kedua di Pulau Gadung, Jakarta Timur, kemudian tahun 2020 kita berpindah domisili di Klaten, Jawa Tengah. Dulu saya berangan bahwa ketika menikah, istri itu sudah request minta dibukakan toko roti. Kemudian saya masih bekerja di media lokal di Harapan Indah Bekasi. Kemudian saya berpikir bagaimana nih, sementara toko roti itu harus bermodal besar, kemudian butuh ruko yang besar, kemudian peralatannya juga tidak sedikit, dan tentu harus punya keahlian. Tapi ketika kita benchmark, ada teman berjualan kita yaitu Roti Boy dan Roti O, itu ada buka outlet dengan sistem frozen bakery. Akhirnya kita benchmarknya ke sana, jadi kita tidak perlu produksi harian, tapi bisa kita simpan dengan sistem frozen dan bisa tahan lama. Jadi waktu di awal itu sampai antri-antri, dan ketika buka 2 bulan, 3 bulan itu sudah banyak berdatangan orang untuk mau bermitra dengan kami, karena memang secara bisnis ini sudah dikenal oleh brand sebelumnya. Saat ini di Indonesia ada 80, kemudian di Uni Emirat ada 2 outlet. Toyota Production System, yang mana ada kanban, yang di sini juga ada tulisan gula, improver, air, garam, susu, telur, margarin, yang sudah ditimbang, yang nanti akan masuk di produksi. Nah, ini adonan keempat, kemudian sudah adonan ke-8, ke-9, ke-5. Jadi nanti mereka urutannya mengikuti kanban. Jadi kertas ini akan sampai nanti ke ruang penyimpanan, seperti itu.
adonan yang sudah kali, kemudian kita bagi jadi beberapa bagian. Nanti akan dipisah lagi, ditimbang sesuai berat adonan kita tetapkan. Pak Reza ini nyangka nggak sih bisa sampai titik ini? Nggak nyangka, tapi memang sudah dimimpikan. Jadi karena mimpi dulu akan hadir di seluruh Indonesia, mbah piye carane. Terus mimpinya diubah ketika diundang pameran oleh Pak Dubes Saudi waktu itu. Jadi memang pabrik di Klaten, di tengah sawah, tapi kita punya mimpi hadir di seluruh dunia. Dan alhamdulillah mimpi itu mulai terwujud. Kita sudah mempunyai saat ini 2 outlet di Uni Emirat, ada di Sharjah, kemudian ada di Al Quwain di mall, dan target buka di Dubai Festival Mall, di Sahara Mall. Kemudian insya Allah nanti hadir di Palestina, kita sedang proses. Kemudian yang kedua hadir di Mesir. Harapannya lebih besar lagi, tentu mimpinya itu sampai bisa tembus ke bursa efek. Jadi dari usaha rumahan, mimpinya bisa tembus ke pasar modal. Kenapa? Karena di situ kita bisa mendapatkan modal jauh lebih murah, kemudian bisa lebih sustain. Jadi dari regulasinya, kemudian tata kelolanya itu jauh lebih baik, insya Allah. Dan itu bisa menjadi legasi saya dan teman-teman di Ropi sebagai perusahaan dari rumah mendunia dan ke pasar modal. Nah, ini proses apa, Mbak? Ini proses untuk pengakriman. Di atasnya dikasih krim gitu ya? Iya. Biar nanti jadinya coklat gitu ya? Iya. Cuman di dalamnya udah ada isinya gitu. Itu tuh rasa kopi apa rasa apa? Krimnya rasa kopi, cuman dalamnya isinya beda-beda. Untuk yang ini tiramisu, keju. Kalau ini apa? Gimana? Ini tiramisu. Mengenai franchise itu gimana prosedurnya? Ya, franchise pengajuan ke kami, targetnya itu memang boleh di mana saja di wilayah seluruh Indonesia, baik Kalimantan, Sulawesi, bahkan Papua. Nah, itu pengajuannya bisa buka website kami di rotiropi.com. Di situ nanti akan kami jelaskan prosesnya untuk bermitra dengan kami. Tapi memang kita prioritaskan untuk tahun ini kita buka di rumah sakit, baik yang franchise maupun non franchise. Karena di rumah sakit itu jadi solusi. Kenapa? RSUD itu biasanya aroma kurang sedap seperti bau betadin, bau obat, bau apek karena orang sakit ya. Kemudian ketika kita hadir, rumah sakit itu akan jadi wangi roti dan kopi. Nah, itu yang jadi jadi peluang juga buat rumah sakit tanpa harus beli pengharum. Mereka juga bisa malah menguntungkan, dia dapat biaya sewa atau sistemnya kita menyediakan juga sistem bagi hasil. Nilainya kalau untuk di Pulau Jawa itu 165 juta. Kalau di luar Pulau Jawa ada tambahan biaya 10% dari total biaya tersebut untuk transportasi tim renovasi, kemudian nanti bahan baku, dan terakhir ada tim training nanti yang ke outlet. Istri dan ibu tentunya, karena memang ibu selalu saya minta doanya, karena tanpa doa ibu dan dukungan istri ketika itu ya saya juga tidak bisa apa-apa, karena memang cuma declare mimpi, kemudian yang bantu mendoakan dan
mewujudkannya orang tua dan istri. Boleh nggak dikasih pesan motivasi buat Ya, awalnya dari mimpi, kemudian mimpi itu kita actionkan, kita jalankan bertahap, memang harus sabar, kemudian disertai juga dengan berbagi, berdoa, berusaha, dan insya Allah akan ketemu jalannya. Karena masing-masing orang punya kisah sukses dan jalannya suksesnya masing-masing. Dan kita nggak pernah tahu, karena rezeki itu kejutan, ikhtiar itu harus maksimal.